Assalamualaikum, Shalom Alaikum, salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dimanapun Anda berada saat ini, kiranya semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kali ini saya ingin memberikan komentar di sekitar putusan MK terkait dari Perpu nomor 1 tahun 2020 yang oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 telah disahkan sebagai undang-undang, yaitu undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Nah, Mahkamah Konstitusi terkait pasal 27 dari Perpu tersebut atau undang-undang ini telah memberikan putusan bahwa pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 itu dipandang sebagai inkonstitusional. Ya. Ini melegakan saya kira, karena pasal itu menjadi semacam pasal yang menghalalkan begitu ya, atau melegalkan penyalahgunaan wewenang dari penggunaan dana COVID-19 yang jumlahnya ratusan triliun. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membacakan dulu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ini frasa yang diamati secara tajam oleh Mahkamah Konstitusi yang dipandang sebagai inkonstitusional. Kenapa? Karena ini potensi membahayakan. Karena dengan frasa ini berarti seluruh biaya, semua jenis biaya, dan berapapun besarnya biaya itu dapat dipertanggungjawabkan baik dari sudut akuntansi negara maupun dari sudut hukum, itu bukan merupakan kerugian negara. Nah, ini yang membahayakan ya kalau seperti ini. Jadi dengan kata lain, ayat ini mau memberikan satu blank check gitu ya, atau keran yang dibuka kencang tanpa pernah ditutup, seperti keran dol gitu ya. Jadi semua dana apa saja itu bisa dipakai, sekali lagi baik yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu bukan merupakan kerugian negara. Nah, ini kan potensial, sangat-sangat potensial untuk terjadinya permalingan atau korupsi ya. Nah, yang kedua adalah ayat kedua mengatakan anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretaris KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi orang awam membaca ayat ini mungkin kelihatannya baik-baik saja, ya, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sepanjang pejabat tersebut melaksanakan tugas dengan etiket baik dan sesuai undang-undang. Pertanyaannya lalu, siapa yang mengukur, yang menentukan, yang menilai bahwa pejabat itu beretiket baik dan bertindak sesuai dengan undang-undang? Itu persoalannya. Kalau dirinya sendiri menggunakan kewenangan, bahkan menyalahgunakan kewenangan, lalu menilai bahwa dia beretiket baik dan sesuai dengan undang-undang, nah itu kan ceruk menilai ceruk. Ya, pasti tidak fair, pasti tidak objektif, pasti tidak adil, dan cenderung bias. Ya, dan cenderung menutupi, membenarkan penyalahgunaan. Jadi yang menilai haruslah lembaga pengadilan. Apakah memang yang bersangkutan itu telah bertindak sesuai dengan etiket baik dan sesuai dengan undang-undang? Nah, yang menentukan, yang menilai haruslah hakim, haruslah lembaga pengadilan dong, gitu. Tetapi kalau kemudian ini nggak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana, pertanyaannya adalah pejabat ini seakan-akan mendapatkan perlakuan kebal hukum, ya, atau imunitas tanpa kontrol, ya. Jadi apa saja dia bisa, terutama pegawai-pegawai yang disebutkan di sini, pejabat-pejabat dari lembaga-lembaga ini, dari institusi ini, yang dilakukan semuanya di luar kontrol hukum. Nah, pertanyaannya sekali lagi, siapa yang menilai dia beretiket baik dan bertindak sesuai dengan undang-undang? Ya, padahal di dalam hukum, khususnya di hukum administrasi negara, ada dua ukuran beretiket baik dan sesuai dengan undang-undang, yaitu apakah tindakan itu reh matahed berdasarkan hukum atau undang-undang, dan dul matahed atau tindakan itu sesuai dengan maksud dan tujuan, dengan target yang dicanangkan. Ya, itu misalnya di dalam hal ini adalah menanggulangi COVID-19. Lah kalau tidak, terus tidak bisa digugat secara perdata maupun pidana, ya kan itu sama aja membiarkan pejabat-pejabat itu menyalahgunakan kewenangan tanpa kontrol, gitu. Apalagi di dalam pasal 3-nya dikatakan gini, di ayat 3-nya dikatakan, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Padahal itu berseking. Padahal padahal kebijakan-kebijakan pemerintah itu rumpunya, golongannya masuk berseking. Lalu nggak bisa diuji di pengadilan tata usaha negara. Ya, jadi benar-benar pasal 27 ini mau memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada para pejabat untuk menggunakan uang sebesar apapun, karena ingat, dana penanggulangan COVID ini bukan cuma uang kecil, ratusan triliun Bapak Ibu. Ya, dan itu boleh diizinkan dibuka saja kerannya begitu saja, boleh digunakan, dan apapun biaya itu tidak tergolong, tidak terkualifikasi sebagai merugikan pendapatan negara. Dan tindakan-tindakan semacam itu artinya baik yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,
dari segi akuntansi negara maupun dari segi hukum itu tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana. Dan juga kebijakan itu sendiri, keputusan-keputusan itu sendiri di luar jangkauan dari hukum administrasi negara. Wah, ini dahsyat banget memang. Ya. Nah, padahal mestinya kita masih selalu mengingat nasihat Lord Acton bahwa power tend to corrupt. Absolutely power corrupt absolutely. Kekuasaan itu selalu cenderung korup. Semakin besar kekuasaannya, semakin besar pula, semakin mutlak pula potensi untuk korupsinya. Nah, pasal ini memberikan potensi korupsi dengan menyalahgunakan orang tanpa bisa dikontrol oleh hukum. Nah, kita syukur alhamdulillah bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji material dari pasal ini dan menyatakan pasal ini inkonstitusional. Ya, ini melegakan sehingga dengan demikian sekarang para pejabat baik yang sebutkan di sini maupun yang dikatakan dan pejabat lainnya itu, karena ini berarti dalam arti yang luas, semua pejabat yang terkait penanganan COVID-19 lalu menggunakan uang negara, uang yang bersumber dari APBN, ini sekarang sudah tidak bisa lagi. Anda mau mengatakan Superman dan di luar kontrol hukum, nggak bisa. Nggak ada lagi istilah Anda kebal, pejabat itu kebal hukum. Ya, super kuasa, nggak bisa. Nah, kita tahu Bapak, Ibu, dan Saudara, di negara demokrasi dimanapun tetap harus dikontrol oleh hukum. Ya. Dan pemerintahan manapun juga tidak boleh dilepaskan, dibebaskan dari kontrol hukum. Kita sekali lagi bersyukur, berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sangat tetap pada konteks berpikirnya dengan konstitusi, ya. Karena pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi, karena potensi penyalahgunaan kekuasaannya sangat besar. Dengan demikian, potensi untuk melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, ya, melanggar hak dan kewajiban konstitusional oleh pejabat-pejabat pada umumnya, itu sangat besar di pasal ini. Oleh sebab itu, kita sekarang masih bisa punya optimisme bahwa kita ini memang benar hidup di negara hukum, karena Mahkamah Konstitusi masih dapat diandalkan untuk mengontrol ini. Ya, untuk mengontrol undang-undang yang notabene ini memang dibikin oleh pemerintah dan DPR dan semuanya lolos begitu saja. Ya, bayangkan kalau tidak ada Mahkamah Konstitusi, undang-undang model-model semacam ini semuanya lolos, apalagi sekarang pemerintahan, kekuasaan ini udah harus juga jujur diakui adalah kekuasaan yang oligarki, hampir tidak ada check and balance, hampir tidak ada kontrol dari DPR, ya, semuanya los. Apa yang dikatakan pemerintah juga dianggap disetujuin begitu saja, ya, tidak diperhatikan apakah ini berpotensi penyalahgunaan atau tidak, melanggar konstitusi atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Nah, tetapi kita masih punya satu benteng konstitusi yang namanya Mahkamah Konstitusi, yang di dalam putusannya terhadap pasal 27 ini masih menunjukkan marwahnya sebagai penjaga konstitusi itu. Dan sekali lagi kita memberikan salut dan syukur kepada Mahkamah Konstitusi. Dan bagi seluruh pejabat-pejabat negara, pemerintah yang mendapatkan kewenangan dan tugas untuk
menanggulangi COVID, termasuk penyalahgunaan anggaran yang notabene oleh BPK telah diberikan banyak catatan-catatan atas potensi penyimpangan itu. Sekarang mulailah bersiap-siap, ya, mulailah berhati-hati, karena dengan putusan ini tidak ada lagi pejabat yang boleh merasa kebal, imun, dan di luar hukum. Semua perilaku pejabat harus bisa dikontrol oleh hukum, sehingga dengan demikian kekuasaan tidak bisa digunakan dengan cara semena-mena. Dan saya berharap bahwa pemerintahan Pak Jokowi yang sisa di periode terakhir ini, yang sisa kurang lebih hanya maksimum 2,5 tahun ya, betul-betul beritikat untuk menegakkan good government, ya, pemerintahan yang baik. Legasi Pak Jokowi nanti tentu bukan hanya karena membangun banyak infrastruktur terkoneksi atau memindahkan ibu kota negara, tetapi juga harus dicatat juga bagaimana penegakan hukumnya, ya, di dalam rangka untuk menghadirkan good government itu. Ya, kalau tidak tentu ya legasi itu kan menjadi cacat. Nah, apalagi sekarang kita melihat gitu ya. Bayangkan harga-harga antigen PCR di Indonesia ini luar biasa mahalnya. Luar biasa. Yang dibandingkan India cuman berapa 100-200 ribu, di sini awal mula bisa 1.100.000, 900, 800 ribu untuk tes PCR, itu luar biasa kan? Juga antigen, dan itu berlaku hanya 24 jam. Bayangkan, saya tidak bisa mengerti orang sekali jalan harus 1 kali PCR dengan membuang biaya ratusan ribu atau jutaan bahkan. Yang ternyata di India tidak sebesar itu. Nah, ini semua uang-uang itu kan merupakan bagaimanapun potensi, ya, untuk bisa diaudit oleh BPK. Dan sekali lagi temuan-temuan BPK kita akan tunggu apakah itu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan Indonesia ini sungguh-sungguh semakin hari menunjukkan dirinya sebagai negara hukum, sehingga dengan demikian semakin disegani. Sehingga jangan pun nanti investor luar negeri gitu, ya, warga negara Indonesia sendiri nggak percaya dengan hukum di Indonesia gitu. Makanya ini merupakan tantangan besar bagaimana Indonesia sungguh-sungguh bisa menjadi negara hukum yang dipercaya, agar dengan demikian memiliki kewibawaan yang lebih besar. Hanya dengan kepercayaan yang besar dari masyarakat maupun dari masyarakat dunia, maka tentu investasi-investasi asing juga bisa diharapkan lebih lancar lagi, lebih deras lagi masuk ke Indonesia. Nah, demikian opini saya dan salam sehat.